para pendengar yang berbahagia, saat lagi podcast Suara Insani, suara Islami masa kini akan segera mengudara. Dimohon kepada para pendengar untuk menyiapkan tempat dan posisi yang nyaman selama podcast diputar. Pemutaran pada episode ini akan ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jaman dengan ketinggian jelajah di sekitaran zona nyaman. Segera kencangkan suara device yang Anda gunakan supaya membuat experience yang menyenangkan. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat lepas landas. Semoga episode ini memberikan kesan yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga puasa tahun ini dapat meningkatkan iman kita agar semakin kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi ilmu tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dengan judul Bukti Kebenaran Sabda Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junada Al-Ghifari merupakan seorang lelaki Arab yang memiliki kulit sawo matang, postur tinggi kurus, rambut dan janggut yang putih. Ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah Al-Ghifariyah yang merupakan seorang pemeluk agama Islam. Abu Dzar lahir di kabilah Ghifar yang terletak di antara Mekah dan Madinah dan dikenal sebagai perampok. Mereka biasanya membegal musafir dan pedagang. Abu Dzar merupakan salah satu yang paling hebat di antara mereka. Abu Dzar bahkan bisa membegal sendirian tanpa adanya rombongan. Ia bagaikan seekor hewan buas yang menerkam. Ia melepaskan korbannya dalam kondisi hidup, namun merampok apapun yang ia inginkan. Meskipun seperti itu, Abu Dzar adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Di masa jahiliyah, Abu Dzar mengucapkan syahadat dan tidak menyembah berhala lagi. Tentang perjalanannya sampai bisa mengucapkan syahadat, Abu Dzar merupakan orang kelima yang memeluk Islam. Saat itu, Abu Dzar pergi ke Mekah untuk menemui Rasulullah SAW. Dia hanya mendengar kabar bahwa ada seorang laki-laki di Mekah yang mengaku sebagai nabi. Lalu dia pergi mencari lelaki tersebut tanpa mengetahui seperti apa orang tersebut. Selama perjalanannya, ia minum air Zam-Zam dan tinggal di masjid. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Ali bin Abu Thalib dan diajaknya untuk tinggal di rumah Ali. Abu Dzar memberitahu tujuannya datang ke Mekah adalah untuk bertemu Rasulullah. Lalu Abu Dzar ditunjukkan oleh Ali di mana Rasulullah berada. Akhirnya, ia bertemu dengan lelaki yang mengaku sebagai utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Bertemu dengan Rasulullah, Abu Dzar berkata, "Sampaikanlah Islam padaku." Lalu setelahnya, Abu Dzar resmi memeluk Islam. Saat itu, Rasulullah berpesan pada Abu Dzar untuk pulang ke tempat asalnya dan merahasiakan keislamannya sampai kekuatan Islam sudah didengar. Namun, Abu Dzar berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meneriakkan hal ini di tengah-tengah mereka." Lalu, Abu Dzar pergi ke masjid di mana saat itu kaum Quraisy sedang berkumpul di sana. Abu Dzar berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku bersaksi tiada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Kaum Quraisy memukuli Abu Dzar hingga akan membunuhnya. Lalu datang Abbas yang berkata pada kaum Quraisy, memberitahu bahwa yang dipukulinya itu adalah seorang dari Ghifar. Sementara jalur perdagangan Quraisy tentu melewati perkampungan orang-orang Ghifar. Orang-orang Quraisy itu pun berhenti memukulinya. Rasulullah SAW memiliki pengaruh yang besar pada diri Abu Dzar radhiyallahu anhu, karena Abu Dzar tergolong dalam orang yang lama bersahabat dengan Rasulullah. Jadi banyak hal yang Abu Dzar teladani dari Rasulullah SAW. Abu Dzar merupakan orang yang setia bersama dengan Rasulullah meskipun dalam kondisi yang sulit. Sejak memeluk Islam, Abu Dzar telah berganti menjadi seorang pendakwah di jalan Allah. Ia mendakwahi ayah, ibu, keluarga, dan kabilahnya, sampai semua anggota kabilahnya memeluk Islam. Rasulullah bersabda kepada Bani Ghifar, "Kabilah Ghifar semoga mendapat ampunan dari Allah.
kabilah Aslam, semoga Allah selamatkan. Dalam dakwahnya, terkadang Abu Dzar sering memberi petua, di antaranya seperti berikut. Dari Sadqah bin Abi Imran bin Hattan, ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar. Kulihat ia berada di masjid, menyendiri dengan kain hitamnya. Aku bertanya, 'Abu Dzar, mengapa menyendiri seperti ini?' Ia menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Teman yang solih lebih baik daripada sendirian. Ucapan yang baik lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk.'" Dalam kisahnya, banyak sekali hadis yang berkaitan dengan pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah di saat itu, di antaranya sebagai berikut. "Aku bertanya pada Rasulullah SAW, apakah Anda melihat rob Anda saat Mi'raj?" Nabi menjawab, "Yang kulihat hanyalah cahaya." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ada pula satu kisah di saat Abu Dzar sedang bersama dengan sahabat Nabi yang lainnya, bersama Ubay bin Ka'ab, mengenai kegigihan Abu Dzar dalam mencari ilmu. Di masa itu, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku masuk ke masjid di hari Jumat. Saat itu, Nabi sedang berkhutbah. Lalu, aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Saat sholat, Nabi membaca surat Baro'ah. Aku berkata pada Ubay, 'Kapan surat itu diturunkan?' Namun, ia hanya menatapku dan tidak menjawab. Lalu, pertanyaan yang sama aku ulang dalam beberapa kali. Dan, Ubay tetap menatapku dan tidak berbicara. Lalu, saat Nabi selesai mengerjakan sholat, aku berkata pada Ubay, 'Tadi aku bertanya padamu, tapi kau malah menatapku dan tidak menjawab.' Ubay berkata, 'Engkau tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali kesia-siaan saja.' Lalu, aku menuju Nabi dan bertanya, 'Wahai Nabi Allah, tadi aku berada di samping Ubay saat Anda membaca surat Baro'ah. Aku bertanya padanya kapan surat ini diturunkan, tapi ia hanya menatapku dan tidak sama sekali menjawab. Kemudian ia mengatakan, 'Engkau tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali kesia-siaan saja.' Nabi menanggapi, 'Ubay benar.' Pada awal turunnya perintah sholat, para sahabat diperbolehkan untuk mengobrol dalam sholatnya, hingga turun firman Allah Ta'ala, 'Wa qumu lillahi qanitin.' Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka pun tidak boleh lagi ngobrol dalam sholat. Kemungkinan Abu Dzar belum mengetahui tentang ayat ini. Tetapi, dari riwayat ini, kita bisa tahu betapa semangatnya Abu Dzar dalam mempelajari ilmu agama. Mendengar surat yang dibaca Rasulullah, ia langsung ingin tahu tentang surat tersebut. Saat ia dinilai salah dalam syariat, ia langsung bertanya kepada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari wafat di Rabazah pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi. Pada saat Abu Dzar sedang mengasingkan dirinya. Dan ini sekaligus membuktikan mukjizat kerasulan Muhammad SAW. Beliau bersabda tentang Abu Dzar, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan pun dengan sendirian." Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.